Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1353 sampai tahun 1355. Bab 1353 Justice. Hutannya berantakan, sejumlah besar pohon tumbang ke tanah secara acak, dan serbuk gergaji terbang. Dua tua-tua dari Sekte Tianquan di tahap pembentukan pil memobilisasi senjata sihir untuk melawan zombie jiwa darah. Sekelompok murid tingkat tinggi selama periode pembangunan yayasan juga mencoba yang terbaik untuk membantu. Adegan itu agak tragis, zombie jiwa darah terlalu kuat, dan para tetua kelompok murid-murid Sekte Tianquan ini jelas-jelas tidak beruntung. Dua murid tingkat tinggi di tengah pembangunan fondasi telah jatuh ke tanah dan mati, dan tanah ditutupi dengan darah. Saudaraku Wang, monster berambut merah ini terlalu kuat, ayo kita singkirkan. Seorang lelaki tua di tahap awal formasi jubah emas berteriak sambil mendesak senjata ajaib. Tidak. Monster ini terlalu ganas. Jika kita membawanya pergi, semua murid pasti akan menderita. Penatua tahap menengah dengan jubah ungu mengertakkan gigi. Mengaum. Zombie yang berjiwa darah panik, melambaikan cakar berwarna darah raksasa mereka dengan kedua tangan, dan sinar darah melayang di sekitar, dan dua penggarap tahap pembentukan memiliki wajah mereka yang berwarna bumi seperti mereka harus mempertahankan diri. Pada saat kritis ini, Landen Sen turun dari langit dan jatuh di atas hutan, melambaikan jubah putihnya. Ledakan. Sebuah pedang terbang emas menembak zombie jiwa darah seperti meteor, disertai dengan guntur besar. Guntur jade Golden Sun gading emas yang dibawa oleh tubuh pedang langsung menembus perut bagian bawah zombie jiwa darah, merobohkan semangkuk lubang darah tebal. Oh. Zombie darah jiwa berkedut di seluruh, dan mulutnya membuat gemuruh yang menyakitkan, suaranya sangat lumpuh, dan banyak darah merah dan hitam mengalir keluar dari perut bagian bawahnya. Busur matahari batu giok kirmizi emas keemasan, langsung menyebar ke tubuh zombie jiwa darah memantul, membuat suara PPPP, dan banyak asap putih keluar. Zombie darah jiwa berkedut di seluruh, lalu jatuh ke tanah, terengah-engah. Setelah pukulan itu, pedang terbang emas berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke tangan Landen Sen. Satu set 9 pedang terbang Natal yang dibuat oleh Landen Sen sendiri, bernama pedang terbang emas Lazy Light Sword. Jade Sun Golden Thunder dalam Lightning Lightsaber dapat dengan mudah membunuh zombie jiwa darah di puncak formasi pil. Landen Sen cukup puas dengan kekuatan lightsaber yang membelah Lazy. Kekuatan pedang terbang senjata sihir Natal akan memiliki pengaruh besar pada pembentukan pedang Jiuli. Sekelompok tua-tua dan murid-murid Sekte Tianquan di hutan melihat seorang pemuda berjubah putih turun dari langit, dan membunuh zombie jiwa darah dengan satu pukulan, dan semua orang masih sedikit bingung. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, hanya mungkin bahwa itu adalah pembudidaya tahap Yuan Ying. Sen. Penatua Sen. Kedua pembudidaya di tahap pembentukan pil mengenali Landen Sen terlebih dahulu, terkejut. Potret Landen Sen telah lama digantung di berbagai aula Sekte Tianquan, bahkan jika para tetua Sekte Tianquan tidak melihat Landen Sen sendiri, mereka tahu persis seperti apa tampangnya. Murid, saya telah melihat Penatua Sen. Terima kasih Penatua Sen atas rahmatnya yang menyelamatkan hidup. Kedua pembudidaya tahap alkimia segera membungkuk ke Landen Sen. Sekelompok murid pada periode pembangunan fondasi juga berlutut satu demi satu, dan wajah mereka menunjukkan ekstasi sepanjang sisa hidup mereka. Saya mendengar bahwa Penatua Sen, yang baru saja memasuki Sekte Tianquan, memiliki kekuatan gaib yang luar biasa dan mengalahkan tuan tua yang terkenal, monster tua Suanyuan di Sekte Jukue. Meskipun semua orang tahu berita ini, para murid tertua dari Tianquan Sekte, tetapi sesepuh Sen ini selalu melihat naga tanpa melihat akhirnya, dan tidak ada yang melihatnya. Para murid sekte pasti memiliki keraguan tentang keaslian berita ini, setelah semua, Landen Sen baru saja memasuki tahap Yuan Ying. Tetapi melihat bahwa Landen Sen dengan mudah membunuh zombie jiwa berdarah dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan puncak dan, para tetua dan murid dari Sekte Tianquan yang hadir di tempat kejadian sangat menyadari kekuatan-kekuatan supranatural Sen yang lebih tua ini, sungguh menakutkan. Bangun semua, tidak harus menyembah saya kebetulan bertemu tempat ini secara kebetulan. Mengapa murid saya datang ke tempat seperti itu? Tanya Landen Sen dengan suara berat. Pemimpin jubah-jubah ungu dengan penuh hormat menggenggam tinjunya dan berkata, kembali ke Penatua Sen, setiap 20 tahun, sekolah ini akan memilih sekelompok murid tingkat tinggi dengan talenta yang baik untuk mencari pengalaman, yang dipimpin oleh dua tetua dalam periode pembentukan. Tim, lokasi pelatihan diatur di pegunungan di luar Stigma Canyon. Landen Sen sedikit mengangguk, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Zombie jiwa darah harus dimiliki, bagaimana hal seperti ini menargetkanmu? Tanya Landen Sen dengan rasa ingin tahu. Jubah ungu tua mengerutkan kening dan menjawab, Penatua Sen, para junior tidak tahu mengapa monster berambut merah ini menatap kita. Dalam perjalanan para junior datang, saya telah melihat mayat banyak biksu. Monster berambut merah ini tampaknya hanya menyerang biksu manusia. Murid,
Dua orang tewas oleh tangan monster berambut merah. Landon Sen melirik kedua murid basis bangunan yang jatuh ke tanah. Mereka tidak memiliki aura dan putus asa. Ekspresi suram langsung muncul di wajahnya. Melihat bahwa dua penatua dan sekelompok murid selama periode pembangunan yayasan juga menderita beberapa luka, Landon Sen langsung melemparkan sebotol obat penyembuhan dari cincin penyimpanan. Aku tahu masalahnya, dan aku akan membereskannya. Jangan tinggal di sini lagi, kembali ke sekolah, kata Landon Sen dengan suara berat. Ya, Penatua Sen. Kedua tetua Jiedan dan semua murid menyembah dengan hormat. Begitu suara itu jatuh, Landon Sen naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kedalaman hutan. Dia bisa menyimpulkan bahwa zombie jiwa darah pasti dikendalikan oleh manusia, dan itu pasti berasal dari tangan seorang biarawan di periode Yuan Ying. Bagaimanapun, membunuh murid Tianquan Sekte di depan wajahnya membuat Landon Sen sangat marah. Meskipun dia tidak memiliki rasa memiliki yang besar pada Sekte Tianquan, dia masih ingin melawan. Landon Sen adalah seorang biarawan di tahap Naschen Sol, dan kemampuannya untuk merasakan napas secara alami jauh lebih kuat daripada di tahap dan kondensasi. Dia bisa merasakan nafas yang ditinggalkan oleh zombie jiwa darah. Menelusuri kembali ke sumber nafas, Landon Sen terbang sampai ke lembah yang suram. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan, gelap dan lembab, dan udaranya dipenuhi lapisan kabut putih, yang sangat berawan. Landon Sen melepaskan kesadaran rohaninya dan dengan hati-hati memeriksa pemandangan di sekitarnya, dan segera, dia menemukan tempat yang tidak biasa. Di dinding batu yang ditutupi lumut dan gulma, Landon Sen dengan tajam menemukan jejak susunan magis. Tekniknya sangat pintar, larangan semacam ini mungkin lebih baik daripada biksu Yuanying biasa, tetapi Landon Sen telah menelan buah fantasi, kesadaran rohaninya jauh lebih tinggi daripada biksu awal, dan dia bisa melihat petunjuk larangan. Teman-teman dalam ilusi, jangan bersembunyi, silakan keluar dan katakan. Landon Sen berteriak tanpa basa-basi, mengguncang seluruh lembah. Tidak ada respons di dinding batu dengan suara. Landon Sen mencibir, tidak ada kejahatan di sini, tapi saya hanya ingin mencari keadilan. Jika Anda masih mengabaikannya, jangan salahkan Sen karena melanggar formasi. Begitu kata-kata itu keluar, akhirnya ada gerakan di dalam. Di mana si Uliar berani mengganggu latihan dewa, sehingga dia tidak bisa hidup dengan tidak sabar. Teriakan serak datang dari dinding batu. Pihak lain begitu kasar, Landon Sen sedikit marah, dan dia terlalu malas untuk bersikap sopan, dan berkata dengan dingin, zombie jiwa darah dilepaskan oleh Yang Mulia. Hal ini membunuh dua murid Sekte Tianquan saya dan telah dibunuh oleh tangan saya sendiri. Yang Mulia keluar. Saya minta maaf dan melupakannya. Kalau tidak, jangan salahkan anak saya karena bersikap kasar. Bab 1354 Juli Sword Formation. Berdengung. Tiba-tiba terdengar auman di seluruh lembah. Segera setelah itu, lapisan cahaya abu-abu muncul di dinding batu di depan Landon Sen, seperti beriak ke arah lingkungan. Pemandangan di depannya berubah dalam sekejap, berubah menjadi gua lembah besar, bagian dalamnya gelap gulita, angin dingin bertiup, tampak menakutkan dan aneh. Seorang lelaki tua kurus berjubah hitam terbang keluar dari gua dan dengan marah berkata kepada Landon Sen di luar gua, "Hei Fang Qiao, generasi muda, berani menjadi sombong di depan Yang Mulia." Landon Sen melirik pria tua kurus itu, matanya sedikit menyusut, hatinya ngeri. Sungguh tidak bisa dipercaya, orang di depannya memiliki basis kultivasi tahap tengah dari jiwa Naschen. Tidak heran itu sangat percaya diri. Wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek, berpikir bahwa peruntungannya terlalu bagus. Jarang baginya untuk mengambil inisiatif untuk meminta orang lain mengganggunya, dan tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator di Yuanying tingkat menengah. Anda harus tahu bahwa tidak ada banyak pembudidaya tingkat menengah di benua Yunjian. Pria tua kurus itu melirik Landon Sen, dengan ekspresi menghina di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, seorang biksu yang sangat awal, membunuh dewa ini dan zombie jiwa darah. Jika dewa itu tidak mengganggu Anda, itu sudah dianggap berkat Anda dan Anda berani menemukannya. Ayo mati. Melihat pihak lain berbicara dengan kasar, Landon Sen sedikit kesal, dan berkata, Yang Mulia dan saya sama-sama biksu periode Yuanying. Yang Mulia kasar sekali, terlalu banyak. Pria tua kurus itu berkata dengan ekspresi muram, wah, kamu benar-benar menganggap dirimu manusia. Orang tua dari panggung bayi primordial di Hokuriku juga pernah mendengarnya. Kamu harus melaporkannya dengan nama. Landon Sen dari Sekte Tianquan, kata Landon Sen dengan acuh tak acuh. Sekte Tianquan. Hahaha, bukankah itu sekte sampah di bagian bawah peringkat? Pria tua kurus itu tersenyum dengan menghina dan berkata dengan menghina, Sekte Tianquan, dewa ini hanya tahu dua biksu periode Yuanying bermarga Jiang dan Lu, kapan? Satu lagi bermarga Sen. Hati Landon Sen sudah dipenuhi dengan kemarahan, hal yang lama ini agak terlalu sombong. Dia ragu-ragu bertanya dengan wajah kosong, di mana biksu Anda? Saya telah mendengar tentang biksu Yuan Yingji dari Sekte Besar Hokuriku, dan saya belum pernah melihat Anda.
Landen Sen baru saja melahirkan bayi, jadi tentu saja dia tidak tahu banyak tentang para biarawan pada periode Yuanying di Beilu, tetapi Landen Sen telah melihat potret para biarawan pada periode Yuanying beberapa kali, dan dia setidaknya bisa mengenali para biarawan pada periode Yuanying di Beilu. Kecuali beberapa perbaikan biasa yang hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Pria tua kurus di depannya sangat aneh. Landen Sen mengingat dengan hati-hati untuk sementara waktu, dan menyimpulkan bahwa dia belum pernah melihat potret orang ini. Siapa yang mengatakan bahwa dewa ini adalah seorang beku dari Hokuriku? Lelaki tua kurus Jeji tersenyum dan mengancam, "Nak, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Tempat retret dewa itu bukan untuk kamu datang dan pergi. Tinggalkan di sini, serahkan cincin penyimpanan dengan patuh, dan biarkan Anda pergi begitu dewa senang." Setelah mendengar ini, Landen Sen membeku, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. "Kamu tidak takut angin akan menyulut lidahmu? Sen tidak ingin berkelahi denganmu, tetapi kamu memaksaku, jadi jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Sampah, berani berteriak pada dewa dan mati untukku." Pria tua kurus itu begitu murung sehingga dia tidak mau bicara omong kosong lagi, dan melemparkan tas kulit hitam di pinggangnya ke udara. Hohoho. Banyak raungan rendah dan aneh datang, dan lebih dari 20 zombie muncul dari kantong hitam, masing-masing dengan tanduk ganda, semuanya merah dan penuh aura ganas. Pria tua kurus mengeluarkan lebih dari 20 zombie jiwa darah di puncak formasi pil dalam satu napas, menyebabkan Landen Sen menarik napas dalam-dalam. Orang ini telah mengangkat begitu banyak zombie jiwa darah. Bagi para pembudidaya biasa di awal Naschen Sol, zombie jiwa berdarah masih sangat mudah diatasi, tetapi tiba-tiba lebih dari 20 datang, bahkan jika mereka dapat menekan zombie ini, mereka harus mengupas kulit mereka. Terlebih lagi, zombie ini tampaknya hanya hewan peliharaan hantu dari sisi lain. Landen Sen tidak berani mengabaikannya, dia mengorbankan 9 Lei yang membelah lightsabers dalam satu nafas, berputar-putar di sekeliling tubuhnya dengan kecepatan tinggi, dan pedang emas masih retak melengkung. Hohoho. Lebih dari 20 zombie jiwa berdarah bergegas menuju Landen Sen seperti anjing gila, dengan aura yang sangat kejam. Formasi 9 Li Pedang. Dengan minuman rendah, 9 menangani Leap Zesen lightsaber membelah melayang ke langit, berubah menjadi serangkaian meteor, berputar di sekitar Landen Sen 100 meter jauhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan yang cepat bahkan tidak bisa menangkap posisi cahaya pedang dengan indera spiritual. Landen Sen mencubit taktik formasi pedang 9 Li dengan 2 jari. Cahaya pedang di udara dibagi menjadi 3 dan 3 menjadi 9. 9 lampu pedang asli tiba-tiba menjadi 99 dan 81 lampu pedang. Cahaya pedang yang lebat menutupi Landen Sen di dalam meteor seperti serangkaian meteor emas yang cerah. Pembentukan pedang. Pria tua kurus yang masih mencibir dengan jijik, melihat adegan aneh ini, tidak bisa menahan diri untuk tercengang, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Secara teori, pembentukan pedang sangat rumit. Formasi pedang di dunia budidaya umumnya digunakan untuk menjebak musuh, dan setidaknya 5 atau 6 orang diharuskan untuk meletakkannya. Bocah di depannya, yang tidak tahu teknik aneh macam apa yang telah ia kembangkan, mampu membuat formasi pedang dengan kekuatannya sendiri, yang benar-benar membuat mata lelaki tua kurus itu hampir jatuh. Jiuli Sword Array hanyalah versi awal dari Array Sword Tiangang yang mengandalkan 9 pedang terbang dan merupakan susunan pedang kecil. Namun kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. 2 zombie jiwa darah akan bergegas ke kisaran formasi pedang. Hei! Begitu kedua zombie menyentuh kisaran formasi pedang, mereka dibongkar oleh beberapa lampu pedang, membunuh mereka secara instan, daging dan gumpalan darah masih memantul dengan busur emas merah dan asap biru tebal. Penyakit. Landen Sen mendesak pembentukan pedang dengan seluruh kekuatannya, dan sejumlah besar cahaya pedang di sekitar tubuhnya seperti badai, mencekik menuju kelompok zombie jiwa darah. Ledakan. Sejumlah besar lampu pedang terjalin, busur emas merah jatuh, dan 6 atau 7 zombie jiwa darah dimusnahkan, dan tubuh mereka berubah menjadi potongan-potongan daging, yang mengerikan. Yuyang Jinlei. Pria tua kurus itu berteriak, dengan sedikit kepanikan di matanya. Yuyang Jinlei adalah musuh bebuyutan para biksu yang mematikan ini. Pria tua kurus itu tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang biarawan pada tahap awal Yuanying tidak hanya bisa mengorbankan formasi pedang, tetapi juga melepaskan Yuyang Jinlei yang begitu kuat. Aku takut bahwa setelah menunggu beberapa detik, semua zombie jiwa darah yang telah dia kerja keras untuk sempurnakan akan dicekik bersih oleh formasi pedang aneh ini. Wajah lelaki tua kurus itu pucat, dan segera melemparkan rantai perak. Memanggil. Rantai perak itu seperti ular panjang, menyerang Landen Sen dengan kecepatan kilat. Hati-hati, nak, ini adalah kunci roh pengikat harta karun kuno. Seira panik dan mengirim suara ke Landen Sen. Su Lingsuo dianggap sebagai harta yang terkenal di zaman kuno. Pada zaman kuno, banyak harta kuno disempurnakan dalam badge, dan karena mereka sangat praktis, kunci Ling Ling adalah salah satunya, dan itu sangat terkenal. Pria tua kurus itu tahu bahwa Landen Sen memiliki Yuyang Jinlei, dan merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan beberapa teknik rahasia hantu, efeknya tidak akan bertahan.
Dia hanya mengorbankan kunci roh yang mengikat dan ingin menghentikan Landen Sen terlebih dahulu. Bab 1355, Wan Guiling. Landen Sen juga pernah mendengar nama Baun Lingsuo. Dia layak menjadi seorang kultivator di tahap tengah Yuan Ying, dan dia bahkan bisa mengambil harta kuno semacam ini. Begitu beku itu terkena kunci roh terikat, seluruh tubuhnya akan terikat erat oleh rantai, dan ia tidak akan dapat mengaktifkan kekuatan spiritualnya dalam periode waktu tertentu. Kunci pengikat Ling sangat sulit dipertahankan, dan pembudidaya biasa di awal Yuan Ying akan ditangkap jika tidak hati-hati. Namun, Landen Sen cukup percaya diri dengan kekuatan defensif Jiuli Sword Array, dan Jiuli Sword Array juga memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Datang! Landen Sen berteriak dengan suara rendah, memacu formasi pedang dengan seluruh kekuatannya, dan dengan cepat memulihkan cahaya pedang. Untungnya, kecepatan mendesak dari formasi pedang itu cukup cepat, dan sebelum kunci Ling Ling mengenai dia, itu menarik kembali ke posisi setengah meter di sekitar tubuhnya. Bah bah bah. Sejumlah besar cahaya pedang memblokir rantai perak, membuat suara tajam seperti memotong kaca, memercikkan cahaya emas yang sangat menyilaukan. Tidak mungkin, formasi pedang macam apa ini? Ini bisa lebih cepat daripada kecepatan Ling Suo. Pria tua kurus itu terkejut dan marah, dan kekuatan Landen Sen melebihi imajinasinya. Ledakan. Dengan suara keras, Ling Lingsuo terpesona oleh sejumlah besar cahaya pedang. Pria tua kurus itu buru-buru menarik kunci pengikat roh di udara. Di bawah pencekikan Jiuli Sword Array, semua zombie jiwa darah terbunuh dalam beberapa detik. Tidak. Wang Balaozi, kamu berani menghancurkan mayat darah yang telah aku habiskan selama 100 tahun. Pria tua kurus itu meraung marah, dagingnya sangat sakit, dan yang tertekan akan menangis. Zombie jiwa berdarah ini tidak hanya sesederhana hewan peliharaan hantu, tetapi juga metode pelatihan yang penting baginya. Dia bisa menyerap kekuatan jiwa yang ditelan oleh zombie dari zombie soul darah dan mengubahnya menjadi basis budidayanya sendiri. Sekarang semua zombie jiwa darah telah terbunuh oleh Landen Sen, yang berarti bahwa lelaki tua kurus itu tiba-tiba kehilangan sumber kultivasi yang rajin. Bagaimana ini tidak membuatnya merasa tertekan dan marah? Alasan mengapa pria tua kurus mengorbankan zombie jiwa berdarah sejak awal adalah bahwa ia ingin zombie jiwa berdarah mengendalikan Landen Sen dan kemudian menelan bayi jiwa dalam penutup roh surgawi. Tanpa diduga, kekuatan seorang biksu di awal Yuan Ying begitu mengerikan, ususnya semuanya menyesal. Landen Sen mencibir, dan mendesak pembentukan pedang Jiuli dengan semua kekuatannya. Ding 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 ding. Sejumlah besar lampu pedang berkerumun, mengelilingi pria tua yang kurus itu, dan busur merah berwarna emas memantul di udara. Yuyang Jinlei yang mengejutkan akhirnya membuat lelaki tua kurus itu tampak heran. Yang mulia sudah terlambat untuk menyerah, serahkan cincin penyimpanan Anda dengan patuh, dan anak ini dapat menyelamatkan Anda dari hidup Anda. Landen Sen tersenyum dingin, dan mengembalikan ke tubuh yang lain. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa menghancurkan tubuh penggarap kelas menengah ini, dia masih tidak bisa mempertahankan kultivator lawan. Orang tua kurus menjadi marah dan meraung, bocah bau, aku benar-benar berpikir bahwa formasi pedang yang compang camping dapat menjebak dewa. Dewa itu tidak percaya padamu, ada aliran guntur emas yang mantap dari matahari, merasakan api mayat iblisku. Setelah menderu, lelaki tua kurus itu membuka mulutnya dan memuntahkan banyak api hijau. Api membengkak melawan angin, membentuk badai api yang ganas, menyimpang ke arah cahaya pedang yang menjebaknya. Menarik. Landen Sen mencibir, dan segera mendesak Lei Ze yang menangani 9 lightsaber untuk menembak sejumlah besar Yuyang Jinlei. Ledakan. Petir dan kilat merah emas yang padat bertabrakan dengan api hijau zamrud, membuat auman memekakkan telinga, dan asap hijau ada di mana-mana. Meskipun api iblis surgawi iblis sangat kuat, itu masih ditekan oleh guntur emas Yuyang dalam sekejap. Api mayat macam apa ini? Sampah. Landen Sen mengejek. Jejak mengerikan muncul di wajah lelaki tua kurus itu, dan dia benar-benar menyelamatkan diri, membalik tangan kanannya, mengeluarkan token yang gelap seperti tinta, dan mulai bergerak. Ini adalah Siuxian Zong peringkat kelima di Yunjian Nanlu, harta kota Guixianmen, Orde 10.000 hantu. Sangat disayangkan bahwa pria tua kurus itu adalah seorang biarawan hantu. Tidak ada hubungannya dengan Landen Sen, yang memiliki sejumlah besar Yuyang Jinlei. Dia tahu bahwa dia akan ditahan oleh Jinlei, jadi dia harus menggigit peluru. Begitu Wan Guiling diaktifkan, cahaya hitam pekat muncul, dan pria tua kurus itu diselimuti kabut hitam. Oh oh oh. Tiba-tiba, suara hantu menangis keras, dan puluhan ribu hantu terbang keluar dari token, dan pemandangannya sangat suram. Pemimpinnya adalah banjir hantu tingkat 8, yang napasnya begitu menakjubkan sehingga tidak kurang dari monster transformasi tingkat 8 biasa. Hancurkan formasi pedang ini untukku. Pria tua kurus itu berteriak keras. Naga hantu membuka giginya dan menari cakarnya, bergegas menuju cahaya pedang yang menjebak pria tua kurus di langit, dan sejumlah besar hantu berkerumun keluar. Landen Sen memiliki kulit kepala mati rasa, dia belum pernah melihat kelompok hantu yang menakutkan.
Kekuatan pria tua kurus ini benar-benar luar biasa, dia hanya memenangkan formasi pedang dan Yu Yang Jinlei, kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Landen Shen mendesak Jiuli Jianzhen dan Yu Yang Jinlei untuk memberikan permainan penuh pada kekuatannya. Ledakan. Jiang Wang terus mencekik semua jenis hantu, kilatan petir dan guntur, dan hantu meraung, dan adegan pertempuran sangat sengit. Pria tua kurus meludahkan seteguk darah, mencoba yang terbaik untuk memukul token dengan kekuatan spiritual. Jumlah hantu dalam token hitam itu benar-benar tak terbayangkan, tidak ada 100.000, ada 7 atau 80.000 hantu. Dan banyak hantu masih di tingkat Raja Hantu. Kekuatan Jiuli Sword Array luar biasa, tetapi sangat intensif secara spiritual untuk memobilisasinya. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya Landen Shen menggunakan susunan pedang untuk melawan musuh. Formasi pedang hampir patah oleh orang tua kurus beberapa kali, dan Landen Shen mengertakkan gigi dan bertahan. Butuh waktu semenit seperti ini. Yu Yang Jinlei telah mengkonsumsi lebih dari setengah, dan jumlah hantu juga telah membunuh lebih dari setengahnya. Adapun api mayat iblis, itu sudah dimusnahkan oleh Jinlei. Kulit Landen Shen agak suram, mendesak deretan pedang untuk mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual di tubuhnya sudah mengkonsumsi 90%. Bagaimanapun, pria tua kurus itu adalah seorang kultivator di tahap tengah dari jiwa yang baru lahir, dan kekuatan spiritual tubuhnya jauh lebih dalam daripada Landen Shen. Ketika hal-hal berkembang ke titik ini, tidak mungkin menjadi lemah lagi. Landen Shen mengeluarkan botol giok berisi Yulukyong dari cincin penyimpanannya, dan langsung menelan 2 tetes Yulukyong dengan kepalanya terangkat. Ledakan. Perut bagian bawah Landen Shen menghangat, sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke dantiannya seperti gelombang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya langsung pulih 80%. Yulu Kyongye. Wajah lelaki tua kurus itu bersahaja dalam sekejap, dan dia tidak menyangka bahwa Landen Shen akan memiliki sesuatu yang sangat langka di bidang kultivasi. Yu Yang Jinlei yang dikonsumsi dalam Lazy Light Sabre dapat dipulihkan dengan pemanasan, tetapi hantu-hantu dalam 10 perintah hantu dari lelaki tua kurus itu benar-benar mati jika mereka mati. Sial, anak ini monster. Lelaki tua kurus itu berangsur-angsur beralih dari amarah menjadi takut, bocah ini memiliki terlalu banyak guntur, dan harta karun di tubuhnya juga tak ada habisnya. Terperangkap oleh formasi pedang, mustahil baginya untuk membalas. Mengaum. Banjir hantu tingkat 8 masih sekarat, dan hanya hantu tingkat kaisar hantu ini yang nyaris tidak bisa menahan tepi Yu Yang Jinlei. Melihat itu hampir selesai, Landen Shen membuka mulutnya dan memuntahkan 2 guntur tebal dan kilat. Ledakan. Kan Lilei tiba-tiba menabrak banjir hantu, membuat raungan besar. Pada saat yang sama, Landen Shen mencubit 2 jari, puluhan lampu pedang di deretan pedang menghantam banjir hantu pada saat yang sama, dan Yu Yang Jinlei yang lebat juga melesat keluar. Tubuh raksasa hantu itu akhirnya dihancurkan oleh 2 jenis guntur, dan setelah bersiul mengerikan, itu berubah menjadi abu terbang. Hai, kamu masih bisa melepaskan petir dari Kanli. Pria tua kurus itu menarik napas dalam-dalam dan terkejut lagi. Kanli Thunder dan Yu Yang Jinlei, tiga-tiga petir matahari besar di dunia kultivasi, orang ini sebenarnya telah menguasai 2 jenis, apakah ini terlalu abnormal? Teman-teman, jangan berkelahi, pria tua itu menyerah. Di bawah tekanan luar biasa, pria tua kurus itu memilih untuk menyerah. Dia adalah seorang biarawan hantu, dan ketika dia bertemu monster yang melepaskan 2 jenis guntur matahari, ini masih memalukan.